Di sini akan memberikan tutorial cara membuat presentasi menggunakan Canva. Salam belajar era digital. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi di channel Belajar Era Digital bersama saya Aping. Di sini akan memberikan tutorial cara membuat presentasi menggunakan Canva. Pasti Bapak Ibu guru ada beberapa yang sudah tidak asing dengan Canva ya. Canva merupakan salah satu platform yang sangat populer untuk membuat desain, mulai dari poster, logo, infografis, presentasi, dan masih banyak lagi. Kalau biasanya Bapak Ibu guru membuat media presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan Canva ya. Tidak usah basa-basi lagi, mari kita mulai tutorialnya. Oke, ya. Sebelum kita membuat presentasinya, mari kita buka dulu browsernya. Di sini saya menggunakan Chrome ya. Bapak Ibu yang bisa menggunakan Mozilla juga bisa menggunakan Mozilla. Nah, setelah itu kita ketikkan canva.com. canva.com ya. Langsung enter saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari Canva. Sini juga dijelaskan Canva itu bisa digunakan untuk apa saja, mulai dari presentasi, konten sosial media, video, brand produk, marketing, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Nah, setelah itu kita akan login dulu ya, sebelum kita membuat desain presentasinya. Kita login atau sign up, login masuk atau mendaftar ya. Nah, di sini tampilannya juga sama ya, untuk login atau sign up-nya. Untuk masuk atau mendaftarnya itu sama saja, bisa menggunakan akun Google, atau menggunakan akun Facebook, atau bisa menggunakan akun Apple. Nah, selain itu juga bisa menggunakan langsung email ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya coba menggunakan Google saja yang cepat ya, karena sudah tertaut seperti itu. Oke, kita langsung klik saja continue with Google. Nah, kita sudah login ya. Nah, di sini kita pilih akun Google yang mau kita gunakan untuk login di Canva ini. Nah, saya pilih yang paling atas ini. Oke, sudah mau berhasil. Ya, ini adalah tampilan beranda kita ya. Di sini ada tulisan pribadi. Nah, itu pribadinya kita, ini beranda pribadi kita. Nah, di sini juga sudah tertaut dengan akun saya, Muhammad Alfian. Nah, setelah itu kita akan masuk ke buat desain ya. Di pojok kanan atas ini, samping lingkaran akun saya, itu ada buat desain. Nah, kita pilih yang itu, buat desain. Nah, di sini juga disarankan banyak sekali pembuatan seperti video, presentasi, poster. Nah, kita langsung saja klik presentasi ya, dengan ukuran 1920 kali 1080 pixel atau 16:9. Ini udah ukuran standar ya sekarang. Oke, langsung saja masuk ini. Nah, ini adalah slide yang kosongan kita ya. Ini benar-benar bersih dari coretan. Nah, kita nanti buatnya di sini ya. Ini slide-nya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas itu ada tempat sampah. Nah, itu untuk menghapus slide. Lalu sampingnya itu untuk menduplikat satu halaman. Jadi duplikat itu copy paste halaman yang sama kayak gitu ya. Lalu yang satu ini adalah menambahkan halaman. Nah, ini itu untuk menambahkan slide kalau di PowerPoint itu. Lalu di bawah juga ini adalah navigasinya ya Pak Ibu guru. Di bawah ini ada navigasi dari slide 1. Nah, ini kalau menambahkan juga bisa di sini. Kita klik nanti akan langsung nambah. Nah, ini nambah slide 2. Slide 1, slide 2, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk ini ada untuk zoom in, zoom out di sini. Oke, lanjut saja ya. Ini untuk bagian sebelah kiri itu ada tab-tab menu ya. Mulai dari template. Jadi di sini itu sudah menyediakan template-template dari Canva ya. Mulai dari presentasi sederhana, presentasi pendidikan, presentasi permainan, itu sudah disediakan dan itu free ya Bapak Ibu. Walaupun ada free juga di sini Canva itu menyediakan beberapa yang tidak free ya,
atau berbayar seperti itu, ada Pro, Canva Pro ya gitu ya. Nah, Canva Pro itu nanti kami akan jelaskan di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Nah, kita akan fokus ke pembuatan presentasi dulu ya. Nah, setelah di bagian template itu juga ada elemen. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mencari logo, misalnya logo atau bentuk garis atau grafis itu juga bisa ya Bapak Ibu di sini. Sudah disediakan banyak sekali. Lalu ada unggahan. Nah, ini untuk mengunggah atau mengupload ya, mengupload. Mungkin Bapak Ibu punya gambar yang ingin dipasang di presentasinya. Nah, Bapak Ibu bisa upload di sini. Selain gambar, di situ juga ada video dan audio. Atau Bapak Ibu sendiri kalau ingin langsung merekam, itu bisa ya, rekam diri Anda ini. Oke, kita lanjut saja ke foto. Nah, ini untuk bagian penyedia foto ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nyari berbagai macam foto di sini. Lalu di berikutnya itu ada teks. Dan ini tuh untuk menyediakan berbagai macam jenis teks ya, jenis font seperti itu. Nah, kalau yang ada mahkotanya tulisannya Pro itu berbayar ya, Bu. Bapak Ibu. Oke, selanjutnya itu ada gaya. Di sini gaya itu menyediakan desain dari fontnya dan juga karakter-karakter warnanya itu di sini juga ada. Jadi itu udah lengkap ya, Bapak Ibu. Lalu di sini ada latar belakang. Oke, latar belakang di sini itu seperti background ya Bapak Ibu. Backgroundnya itu berbagai macam, mulai dari yang abstrak ataupun yang sederhana seperti itu. Lalu di sini ada titik 3 paling bawah, kita klik. Nah, di sini juga menjelaskan lebih banyak seperti audio, video, bagan, dan folder. Masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Kita bisa mengimport mulai dari YouTube dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung saja masuk ke template saja ya. Oke, kita akan pilih presentasi pendidikan ya Bapak Ibu. Template presentasi pendidikan kita klik lebih banyak. Nah, ini ada beberapa, banyak ini, enggak beberapa ini, banyak sekali ya. Contoh template presentasi itu. Kita coba satu saja ya. Kita pilih yang ini, proyek kelompok. Nah, kita klik. Nah, setelah kita klik, ini nanti akan masuk ke bagian beberapa slide gitu ya, Bu. Ini dari sini itu sudah menyediakan beberapa slide yang bisa kita gunakan mulai dari cover, mulai dari isi, penutup seperti itu ya. Nah, kita akan buat covernya dulu. Kita klik ya, ini yang paling pojok kiri, proyek kelompok ini, kita klik. Nah, ini sudah langsung masuk ke bagiannya kita ya, bagian slide-nya kita. Nah, di sini kita bisa edit semuanya, mulai dari tulisan. Nah, tulisan ini kita bisa ganti warna ataupun ganti fontnya. Nah, di sini juga kita bisa merubah gambar-gambarnya ya, grafisnya. Kita bisa geser atau berubah kayak gitu ya. Nah, untuk menambah grafis lain, misalnya Bapak Ibu pengen nambahkan apa gitu ya. Nah, itu bisa ya Bapak Ibu. Kita cari di ini Bu, bagian elemen. Oke, kita cari di bagian elemen. Nah, kita pengen apa? Misalnya kita pengen siswa. Kita klik siswa, kita enter. Nah, ini nanti akan menyediakan beberapa contoh gambar-gambar siswa. Nah, oke, kita ambil salah satu saja. Kita cari yang cocok untuk ini. Oke, kita ambil yang ini saja. Sebenarnya kita bisa klik aja ya. Klik itu udah langsung masuk ya, masuk ke slide kita. Nah, ini ada gambarnya. Kita bisa besar kecilkan, samping kanan kiri, geser, itu bisa semua ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ininya. Nah, kita ganti ya tulisannya. Kita klik saja bagian tulisannya. Klik 2 kali, nanti akan langsung di blok itu tulisannya, dan kita langsung bisa ketikkan kayak gitu ya. Misalnya kita ketikkan belajar era digital. Nah, selanjutnya untuk judul besarnya ini kita ganti tutorial membuat presentasi dengan Canva. Oke, ini ada judulnya ya, kita buat seperti ini. Nah, ini kalau ingin ditambahkan misalnya pengen nama, kita bisa tuliskan di sini ya. Namanya seperti apa, namanya siapa gitu ya. Kalau tidak,
kita bisa hapus saja. Biasanya gimana? Tinggal di backspace. Setelah kita blok ini kita backspace saja. Nah, udah hilang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini udah jadi slide pertama ya. Lanjut kita masuk ke slide kedua. Karena tadi kita sudah membuat slide kedua, jadi kita langsung klikkan saja slide kedua. Diklik aja slide 2. Nah, setelah klik kita masuk ke bagian template lagi ya Bapak Ibu. Masuk ke bagian template. Nah, di sini kita pilih lagi apa yang ingin kita gunakan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, masuk ke bagian ini ya. Nah, kita ganti lagi judulnya ya. Ini kita ganti pokok ini namanya ya, kita ganti belajar era digital. Nah, kalau nggak cukup kita bisa geser ataupun perkecil fontnya tuh di sini ya Bapak Ibu. Kalau ingin besar dibesarin bisa, kalau ingin dikecilin bisa dikecilin ya itu. Ganti warna juga bisa. Ada beberapa warna yang sudah disarankan dari Canva ya. Ada warna hitam, coklat, abu-abu. Itu semuanya udah disaranin ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian ini, pengenalan Canva ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa, kalau tidak mau diisi bisa dihapus saja, kalau ingin diisi tinggal diketikkan saja mau diisi apa seperti itu. Lalu kita lanjutnya yang kedua, pembuatan presentasi. Oke, terus ini kita hapus. Terus yang ketiga ini cara menampilkan. Oke, yang ini kita hapus juga. Nah, udah ya. Kalau Bapak Ibu kiranya kok ini di atas gitu ya, nggak enak dilihat ya, jadi kita bisa geser ya Bapak Ibu. Jadi satu ya Bapak Ibu, sudah digabungin, jadi kita harus pisahkan dulu Bapak Ibu. Nah, di sini pisahkan, ada klik kanan ya tadi, di tulisannya ini pengenalan Canva, klik kanan, terus pisahkan. Nah, ini udah terpisah ya Bapak Ibu. Nah, kita klik yang ini dengan Canva. Nah, setelah itu kita bisa geser ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa geser. Nah, kalau tulisannya kok kecil banget, kita bisa besarkan di sini. Bisa misalnya 4 ya. Oke. Ini juga karena tadi ini juga udah di grup ya. Jadi kita pisahkan dulu. Pisahkan. Kalau ingin menambahkan lagi ya, menambahkan slide lagi ini, slide kita slide yang terakhir aja ya, biar lebih cepat. Ini kita slide terakhir, yaitu terima kasih. Nah, ini udah ada ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan untuk kami? Nah, seperti itu ya, nanti pertanyaan di komentar. Oke, kita masuk ke bagian animasinya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita bisa klik ini, sembunyikan. Nah, udah tersembunyi kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu untuk mengeditnya seperti apa? Untuk tambah animasi, gerakan animasinya, kita bisa ini, fade, animasikan seperti itu ya. Di pojok kiri atas, sebelahnya timer. Nah, ini timer itu nanti untuk mengedit waktunya. Misalnya Bapak Ibu di slide 1 ingin memberikan waktu 5 detik. Nah, itu nanti bisa. Jadi nanti auto langsung ke berikutnya seperti itu. Oke. Kita langsung masuk ke fade dulu, animasikan. Nah, di sini sudah ada animasi kombinasi atau yang biasa saja. Kalau biasa itu seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu satu ya, misalnya keluar dari bawah semua gitu. Terus ini kalau yang ini menyenangkan, ini kombinasi ya Bapak Ibu. Kita ambil aja yang menyenangkan ini ya, udah dikombinasikan. Nah, misalnya itu bisa ganti-ganti sendiri ya Bapak Ibu. Kita ini klik acak aja.
diacak, ini klik acak, ini nanti keluarnya beda-beda ya Bapak Ibu. Nah beda-beda animasinya. Oke, ini untuk slide pertama. Kita masuk ke slide 2. Nah, oke, kita masuk ke bagian menyenangkan lagi. Oke, karena sudah ya, kita sudah menganimasikan, kita bisa atur waktunya. Misalnya 7,6 detik ya, kita bisa ganti 7 detik deh, 7 detik. Nah, ini kita ganti 7 aja gini. Nah, itu udah langsung ganti 7. Nah, ini untuk bagian sini, terapkan ke semua halaman itu nanti semua halaman akan bergerak 7 detik. Kalau misal dibuat video seperti itu ya. Kalau ingin buat presentasi langsung di sini itu nggak akan berpengaruh ya Bapak Ibu. Nah, kalau ingin 7 detik semua ya kita centang saja yang ini. Nah, kita centang ini nanti dari slide 1, 2, 3 itu nanti akan langsung bergerak 7 detik kalau ditampilkan menggunakan video. Oke, lalu bagaimana cara mengekspornya atau mendownloadnya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada jaringan seperti itu untuk waktu presentasi, biar tidak repot juga untuk login lagi ke Canva, buka browser seperti itu, kita bisa unduh seperti itu ya, unduh. Nah, di sini disarankan ada beberapa, mulai dari gambar. Nah, gambar ini tadi tapi tidak ada animasinya ya Bapak Ibu. Karena ini animasinya udah masuk ke Canva-nya. Jadi kalau modelnya bentuknya PNG atau JPEG itu nanti JPG itu nggak akan ada animasinya. Kalau PDF standar juga nggak akan ada animasinya. Ini kalau cetak PDF itu nanti untuk di print. Nah, kalau pengen ada animasinya itu di bagian SVG. Nah, ini format SVG itu nanti akan ada animasinya Bapak Ibu, dan itu berbayar ya. Lalu ini untuk video MP4 ini akan ada animasinya, tapi foto ya Bapak Ibu, seperti tadi yang udah dijelaskan. Kalau misalnya kita setting 7 detik semua, jadi nanti setnya akan berpindah sendiri 7 detik. Nah, menurut saya ini yang paling cocok untuk Bapak Ibu semua. Untuk jadikan presentasi, kita download aja video MP4. Nah, ini bisa pilih semua halaman ataupun satu halaman sendiri. Kita centang aja semua halaman. Nah, kita unduh ya Bapak Ibu. Dan di sini itu sudah langsung auto save ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya. Kita bisa setting ini, belajar ini setelah semua perubahan telah disimpan. Nah, itu udah auto save. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut kalau tiba-tiba laptopnya mati ataupun kehabisan baterai daya, itu tidak perlu khawatir karena ini udah auto save seperti itu. Kita bisa ganti namanya juga. Di sini namanya belajar era digital ya. Belajar era digital sudah termasuk, sudah nama. Oke, tadi downloadnya ya di IDM. Kita download dulu. Nah, ukurannya tuh sangat kecil ya Bapak Ibu, cuman 1 MB. Kita download. Nah, udah cepat selesai banget ya. Langsung buka. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk ya, dan ukurannya juga termasuk besar ya Bapak Ibu. Kita bisa full screen. Nah, ini untuk kita kalau ingin presentasi bisa banget memakai video ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen tidak cepat-cepat, kita bisa pause dulu untuk videonya agar lebih mudah untuk menjelaskannya, tidak terlalu terburu-buru seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti akan bergerak sendiri ya Bapak Ibu. 1 detik. Nah, kita akan masuk ke slide 2. Nah, ini nanti setelah 7 detik akan berubah lagi ke slide berikutnya. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Kita langsung keluar saja. Selain itu, selain kita bisa unduh ketika offline ya, ketika tidak terkoneksi jaringan, kita langsung bisa tampilkan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen langsung dari Canva-nya, itu kita bisa langsung tampilkan di sini. Ini ada setelah unduhan tadi ya, unduhan di sini, kita langsung klik tampilkan ini, tampilkan. Nah, kita pilih ya, bisa kita putar otomatis seperti tadi, seperti video tadi 7 detik, atau tampilkan presentasi. Nah, tampilkan presentasi ini nanti juga bisa kita lihat catatannya ya, catatan untuk slide-nya. Ini kan kalau presentasi di PowerPoint juga ada ya, kita bisa menampilkan beberapa catatan seperti itu di bawah. Lalu yang bisa kita lihat sendiri tentunya. Lalu yang di sini ya, tampil dan rekam. Itu kita bisa rekam juga. Nah, kita tampilkan standar dulu dan tampilkan. Oke. Nah, ini juga bisa kita tampilkan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau ingin maju ke slide berikutnya, itu bisa kita klik.
Nah, oke, langsung masuk ke step 3. Oke, nah terima kasih. Kalau ingin keluar bagaimana? Ingin keluar itu kita bisa arahkan pointernya kita ke bagian pojok kanan bawah. Nih, keluar dari layar penuh. Klik. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau ingin mengganti namanya, kita bisa ganti di sini. Kita ganti tutor pembuatan presentasi. Oke. Nah, udah semua ya, udah jadi ya ini. Kita coba masuk ke beranda ya. Apakah nanti tersave atau tidak? Oke, ini kita masuk ke beranda kita langsung masuk ke bagian, nah kita langsung aja ke proyek Anda. Nanti ini kita proyek-proyek apa saja yang telah kita buat itu nanti masuknya di sini ya. Nah, ini ada proyek Anda yang paling terbaru, ini yang paling bagian samping kiri ya, pojok kiri itu ada tutor Anda. Ini hanya kita buka, akan langsung masuk ke bagian presentasinya Bapak Ibu semua. Nah, oke, ini udah bisa ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semua, bagaimana cara membuat presentasi menggunakan Canva. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasannya. Salam belajar era digital. Guru tetap belajar walau sudah mengajar. Terima kasih. Sampai jumpa.